Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester eh, mata kuliah ekonomi mikro. Saya mengambil topik kenaikan harga bahan pokok dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Nama saya Fida Rahmaziza dengan NIM 2502010101058 dari kelas Manajemen MJ 103 dengan dosen Bapak Dr. J. Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Baik. Lanjut ke materinya adalah nomor 1. Topik ini saya ambil berdasarkan pemberitaan terbaru dari media resmi Kompas dan CNN Indonesia yang melaporkan adanya kenaikan harga beras dan beberapa komoditas pangan lainnya dalam waktu terakhir. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah identifikasi isu ekonomi mikro. Nomor 2, analisis menggunakan teori ekonomi mikro. Nomor 3, dampak terhadap pelaku ekonomi. Nomor 4, saran atau solusi kebijakan. Baik, selanjutnya. Nomor 2 adalah identifikasi isu ekonomi mikro. Belakangan ini, harga beberapa bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah gangguan distribusi, kenaikan biaya produksi, serta faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada konsumen, terutama rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah. Dalam konteks ekonomi mikro, masalah ini termasuk dalam 1. Mekanisme pasar. 2. Perubahan harga akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Ketiga adalah dampak terhadap kesejahteraan konsumen. Karena bahan pokok ini merupakan kebutuhan utama dalam rumah tangga, maka perubahan harga sekecil apapun akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, yang ketiga adalah analisis menggunakan teori ekonomi mikro. Pertama, teori permintaan dan penawaran. Dalam teori ekonomi mikro, harga terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Ketika terjadi gangguan produksi atau distribusi, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Lalu jumlah barang di pasar semakin berkurang dan itu menyebabkan harga naik. Sementara itu, permintaan terhadap bahan pokok cenderung stabil karena merupakan kebutuhan utama. Akibatnya, terjadi kenaikan harga keseimbangan baru di pasar. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah elastisitas permintaan. Permintaan bahan pokok bersifat inelastis. Artinya apa? Walaupun harga naik, jumlah permintaan tidak akan turun secara signifikan karena masyarakat tetap harus membeli. Contohnya, jika harga beras naik, masyarakat tidak bisa berhenti membeli beras, hanya mungkin mengurangi jumlah konsumsi atau beralih ke kualitas yang lebih rendah. Karena inelastisitas ini, kenaikan harga sangat membebani konsumen. Lanjut, 3 adalah peran intervensi pemerintah. Dalam kondisi yang seperti ini, pemerintah sering melakukan operasi pasar, lalu subsidi pangan, dan juga penetapan harga eceran tertinggi. Secara teori, intervensi ini bertujuan untuk yang pertama adalah menstabilkan harga, yang kedua mengurangi beban kepada konsumen, dan yang ketiga adalah menghindari kegagalan pasar. Namun, intervensi ini juga harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan distorsi pasar baru. Seperti itu.
Yang keempat adalah dampak terhadap pelaku ekonomi, yaitu nomor satu, dampak terhadap konsumen. Apa aja dampaknya? Adalah yang pertama, daya beli menurun. Kedua, pengeluaran rumah tangga yang meningkat. Yang ketiga adalah konsumsi barang lain bisa dikurangi. Ini dapat menurunkan permintaan barang non pokok. Nomor dua adalah dampak terhadap produsen. Satu, biaya produksi yang meningkat. Dua, margin keuntungan bisa tertekan. Lalu yang ketiga adalah risiko penurunan penjualan jika konsumen mengurangi konsumsi. Terus yang ketiga adalah dampak terhadap pemerintah. Ada tekanan untuk memberikan subsidi. Yang kedua, beban anggaran akan meningkat. Yang ketiga adalah harus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Lalu yang kelima adalah saran dan solusi. Berdasarkan teori ekonomi mikro, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah nomor satu, meningkatkan produksi domestik agar penawaran bertambah dan harga bisa turun secara alami. Nomor dua, subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat eh, rentan yang dapat menerima bantuan. Lalu nomor tiga adalah perbaikan distribusi, mengurangi biaya logistik sehingga harga bisa lebih stabil. Yang keempat, yang terakhir adalah transparansi data pangan agar kebijakan berbasis data dan tidak reaktif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, kenaikan harga bahan pokok merupakan isu ekonomi mikro yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis permintaan dan penawaran, elastisitas, serta surplus konsumen, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpendapatan rendah atau menengah ke bawah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan efisien agar stabilitas pasar tetap terjaga tanpa menimbulkan distorsi baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.